berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Yaitu selamat datang Nabi kekasihku. Baik, di sini ada dua pembahasan pokok yang akan dijelaskan, yaitu pertama kehadiran sang kekasih dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Baik, masuk pada pembahasan pertama kita yaitu kehadiran sang kekasih. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad ini dia lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal pada saat dia masih berumur 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, di sini ibu mau bertanya, siapa yang tahu nama ayah dan ibu dari Nabi Muhammad? Saya, Bu. Ya, baik. Sini Abdullah, Bu. Ya. Kalau nama ibu Muhammad, Nabi Muhammad siapa? Aminah, Bu. Ya. Baik. Bukan. Jadi ibu Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Halimah siapa ibu Muhammad, Bu? Halimah itu yang merawat Nabi Muhammad dari yang kecil hingga berumur 6 tahun. Ya. Nah, saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun ini, dia dirawat oleh Halimah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Nah, kakeknya ini merupakan seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani pada saat itu. Nah, dari situ Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang yang sangat besar dari kakeknya ini. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Siapa yang di sini tahu nama paman dari Nabi Muhammad? Ya, ya, betul. Tepuk tangan untuk siapa itu? Nah, sejak diasuh oleh pamannya ini, Nabi Muhammad berkembang menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, yang bagaimana cara menjalani hidup, karena pamannya ini mengajarkan Nabi Muhammad cara berdagang, dan dia pun memulai usahanya dari sangat muda. Dia juga membantu pamannya dalam urusan perekonomian keluarga pamannya. Nah, Nabi Muhammad ini dia tinggal di daerah gurun pasir yang sangat panas, dan dia pun hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di gurun pasir tersebut. Pada saat ia berusia 12 tahun, Nabi Muhammad dikenalkan dengan ilmu perniagaan, yaitu kayak dia memulai usaha perdagangan dengan membantu pamannya tersebut. Ia juga ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Siapa yang tahu Siti Khadijah ini siapa? Saya, Bu. Baik, sini silakan jawab. Istri pertamanya Rasulullah dan Muhammad. Betul. Bertepatan untuk ini. Nah, di sini Nabi Muhammad dia hampir 3 tahun mengikuti pamannya untuk menjelajah barang
yang anak-anak tahu lah. Satu saja. Jujur. Betul, jujur. Amanah. Apa lagi? Ya, cerdas. Apa lagi? Itu ada berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi dalam usaha pedagang itu dia lancar, laku. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, pembahasan kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Pada saat itu Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku masyarakat Arab pada saat itu. Nah, kemudian dia melakukan uzlah atau membersihkan diri di Gua Hira. Di Gua Hira ia melakukan dia pergi ke Gua Hira berkali-kali, sehingga tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat. Nah, siapa malaikat tersebut? Namanya siapa yang tahu? Salah. Malaikat siapa? Ya, malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu, memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, siapa yang tahu wahyu apa yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Wahyu apa? Ya. Ya. Dan diturunkan itu Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, di sini Ibu akan membacakan artinya saja ya. Iya. Yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, wahyu pertama inilah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah SWT untuk menjadi utusannya atau rasul. Baik, itu dia pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin ada anak-anak yang belum mengerti, Ibu persilakan untuk bertanya kepada Ibu. Karena kalau sudah paham semua yang Ibu jelaskan tadi, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baik. Untuk tugasnya tulis saja surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 8. Iya, Bu. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Mungkin itu saja pertemuan kita. Itu tutup sampai di sini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi, itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.